Undang-undang ITE itu undang-undang paling maksiat yang pernah ada di Republik ini nih. Karena dia menghalangi kita untuk mempersoalkan hal-hal yang buruk. Kita baru ngetit aja udah kena ITE itu. Apa Rocky menghendaki negeri ini menjadi negeri liberal, biadab, bahkan barbar, di mana warga bisa hidup sebebas-bebasnya tanpa mengindahkan soal moral dan etika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, entah di acara apa Rocky Gerung ngibul soal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Saya tak begitu peduli. Yang membuat saya tersentak, sosok yang mengaku ahli filsafat lulusan S1 yang disanjung puji oleh para haters atau pembenci Presiden Jokowi itu ketika dia bilang bahwa Undang-Undang ITE merupakan undang-undang paling maksiat yang pernah ada di Republik ini. Ia berdalih Undang-Undang ITE menghalangi kita untuk membicarakan hal-hal yang buruk. Baru nge-tweet dikit aja bisa ditangkap karena dianggap menghina pemerintah. Padahal Undang-Undang ITE itu, kata Rocky Gerung, dulu dimaksudkan untuk mencegah transaksi elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Lebih lanjut, Rocky Gerung juga bilang bahwa fungsi Undang-Undang ITE kini telah berubah, bukannya untuk mengawasi lalu lintas transaksi pencucian uang, melainkan untuk memantau transaksi pikiran orang. Undang ITE itu undang-undang paling maksiat yang pernah ada di Republik ini nih. Karena dia menghalangi kita untuk mempersoalkan hal-hal yang buruk. Kita baru ngetit aja udah kena ITE itu. Dianggap ini menghina pemerintah, lalu dipanggil di pengadilan tuh. Padahal dulu undang-undang ITE itu dimaksudkan untuk mencegah transaksi elektronik pencucian uang. Kan dulu ITE dibuat justru untuk memantau korupsi yang melalui fasilitas elektronik yang kita sebut money laundering. Sekarang transaksi itu nggak akan lewat jalur PPATK lagi tuh, dia langsung dibawa cash kan. Orang sekarang bawa koper untuk nyogok, sehingga fungsinya kemudian berubah tuh, bukannya dia mengawasi lalu lintas transaksi elektronik yang basisnya korupsi, dia justru memantau transaksi pikiran. Saya tidak tahu persis kerangka berpikir dan mindset yang ada di kepala seorang Rocky Gerung. Sepertinya kok beda banget dengan common sense publik di negeri ini yang memiliki keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Saya hanya sebatas menduga Rocky Gerung ini terlalu banyak menggunakan otak kirinya sehingga sering oleng ke kiri karena otak kanannya blank lantaran jarang dipakai. Otak kiri biasanya bekerja untuk berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan logika, matematik, dan sains, sedangkan otak kanan biasanya bekerja untuk merasakan hal-hal yang berkaitan dengan etika, emosi, keluhuran budi, hati nurani, dan nilai-nilai kearifan lainnya. Hal ini rasanya penting untuk digarisbawahi dan dikemukakan sebab selama ini Rocky Gerung cenderung berpandangan bahwa caci maki, menghina, melecehkan, menuduh tanpa bukti, mencemarkan nama baik, menyerang kehormatan orang lain itu merupakan hal yang biasa, sehingga tak perlu dikenakan delik hukum. Itu artinya, Rocky Gerung cenderung mempersetangkan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan menganggap anak-anak masa sekarang yang sudah biasa membuli dan mencaci maki itu lebih bermoral daripada orang yang lebih tua atau senior, sebagaimana yang pernah disampaikan Rocky Gerung saat hadir sebagai saksi ahli terdakwa Bambang Trimulyono dalam kasus ujaran kebencian terkait ijazah Jokowi palsu di Pengadilan Negeri Solo sekitar bulan Maret 2023 yang lalu. Dihubungkan dengan penjelasan ahli bahwa tadi dikatakan bahwa hoax itu bukan kejahatan, orang saling caci maki di dalam ruang publik sekalipun, di media sekalipun, itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja.
Yang saya tanyakan, kalau itu menimbulkan suatu hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra. Bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Ya, saya terangkan ya, saya terangkan. 3 jam lalu seorang anak SD umur 14 tahun wawancara saya di ruang rapat situ. Dia anak SMP, matanya cacat. Dia mendengarkan seluruh podcast saya tentang keadilan. Dan dia bilang begini, saya umur 14 tahun, tapi saya mau protes kenapa negara ini terus menerus tidak dia pakai bahasa, bukankah negara ini Pancasilais? Kenapa keadilan susah betul diperoleh? Dia tidak berpikir, dia intuisi melihat keadaan. Anak umur 14 tahun, dia tahu bahwa seluruh kegiatan seminggu ini bertumpu pada peristiwa di Departemen Keuangan. Dia tahu bahwa Pak Jokowi hanya bilang supaya jangan pamer-pamer keuangan, kemewahan. Dia protes, dia bilang ini bukan soal pameran, ini sistemnya. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda itu sebagai senior. Iya. Dari mana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Dari cara dia memprotes. Apakah saya memprotes saudara? Anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus Anda didik. Saya menanyakan. Anda bilang tadi, kita senior mesti mendidik anak-anak ini. Loh, dia udah lebih pinter moralnya daripada senior. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa tadi saudara seperti mencontohkan pertanyaan teman saya tadi, ada kambing hilang sama orang yang jualan jamu, ya kan? Mengalihkan seperti, mohon maaf Bapak. Sebentar, biar gini aja, to the point aja. Pertanyaan tadi udah terserah. Jadi saya hanya bertanya, saudara ahli masih berpendapat bahwa saling mencaci, saling memaki, memancing opini publik yang menimbulkan pro kontra di area publik. Ya. Gini ya. Konteksnya ya, karena informasi tertutup tadi. Hoax timbul. Sudah berkali-kali tadi disampaikan ahli. Ya. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan. Saya tanya ahli, saudara ahli, secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan Bambang Tri? Secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri? Saya ingin informasi itu diuji di wilayah akademis. Nggak, saya tanya percaya atau tidak? Nah, makin jelas membuktikan bahwa otak kanan Rocky Gerung memang jarang disentuh untuk belajar soal etika, moral, keluhuran budi, atau akhlakul karimah kalau dalam bahasa agama. Ini yang saya maksud, kerangka berpikir dan mindset yang ada di kepala Rocky Gerung ini beda banget dengan common sense publik yang memandang etika dan moral sebagai bagian dari jati diri dan kepribadian manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana yang pernah dirumuskan oleh para founding fathers, para pendiri bangsa. Apa jadinya negeri ini kalau orang dibiarkan bebas mencaci maki, menghina, membuli, menuduh tanpa bukti, menyerang kehormatan orang lain? Apa Rocky menghendaki negeri ini menjadi negeri liberal, biadab, bahkan barbar, di mana warga bisa hidup sebebas-bebasnya tanpa mengindahkan soal moral dan etika? Nah, Undang-Undang ITE sesungguhnya dimaksudkan untuk menciptakan tertib sosial, agar kepribadian dan jati diri bangsa tetap terawat dan terjaga dengan baik. Kalau ada yang kebablasan, maka untuk menimbulkan efek jera, perlu ada terapi kejut secara hukum agar tidak lagi berlaku barbar dan vandalisme. Kok bisa bilang Undang-Undang ITE merupakan undang-undang yang paling maksiat yang pernah ada di Republik ini? Lagian Undang-Undang ITE sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan transaksi money laundering atau pencucian uang. Tetapi untuk mengantisipasi dan memfilter meruyaknya berbagai ujaran kebencian, caci maki, menuduh tanpa bukti, menyebarkan hoax atau berita bohong, ketika berbagai platform dan aplikasi digital mulai menjamur di negeri ini. Jangan sampai perangkat elektronik dijadikan sebagai transaksi jahat
untuk melakukan pembunuhan karakter sesamanya. Undang-Undang ITE pun lahir terlebih dahulu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebelum akhirnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sedangkan Undang-Undang TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang baru lahir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Makanya Bung Rocky agar kepala tidak oleng ke kiri terus-menerus, otak kanan perlu juga mendapatkan asupan gizi batin dan rohaniah yang cukup memadai, sehingga akan terjaga keseimbangan antara logika berpikir dan hati nurani, biar tidak gampang mendungu-dungukan orang lain yang tidak sejalan dengan logika dan akal sehat Anda. Meski demikian, saya harus tetap respect dan menyampaikan salam akal sehat buat Bung Rocky Gerung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.